Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Sundari dengan NIM 2102565 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Strategi Membangun Brand Image dalam Meningkatkan Daya Saing Lembaga Pendidikan, studi kasus di SMKN 2 Bandung. Kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang mengenai penelitian yang akan saya lakukan. Di Indonesia sendiri, setiap 1 tahun sekali, setiap sekolah itu akan membuka pendaftaran bagi peserta didik, bagi calon peserta didik baru. Setiap sekolah akan bersaing dalam menarik minat calon peserta didik. Nah, dari pandangan orang tua atau keinginan orang tua, tentunya mereka menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Salah satunya dengan melihat kualitas sekolah. Banyak orang tua yang beranggapan gitu, yang memberikan asumsi bahwa sekolah atau kualitas sekolah itu dinilai dari favorit atau tidaknya sekolah itu. Nah, dari asumsi para masyarakat mengenai sekolah favorit inilah yang menarik perhatian saya gitu. Jadi saya tertarik untuk meneliti ini mengenai anggapan atau asumsi masyarakat mengenai sekolah favorit gitu. Apa sih sekolah favorit itu, atau apa sih yang dilakukan sekolah itu sehingga banyak masyarakat yang mengasumsikan demikian gitu. Nah, dari apa yang saya baca, apa yang saya ketahui, bahwa hal tersebut merupakan brand image gitu yang dimiliki oleh sekolah atau yang dibangun oleh suatu sekolah. Nah, brand image ini sendiri tuh akan mempengaruhi pandangan-pandangan masyarakat gitu ya. Khususnya di sini tuh calon peserta didik dan juga orang tua dalam menentukan sekolah. Brand image ini sendiri tuh juga menjadi faktor dalam persaingan di dunia pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada batasan masalah. Nah, saya sebagai peneliti di sini membatasi penelitian ini pada strategi membangun brand image dalam meningkatkan daya saing lembaga pendidikan, studi kasus di SMKN 2 Bandung, pada kegiatan akademik maupun non-akademik, hubungan antar keluarga besar SMKN 2 Bandung, yaitu ada kepala sekolah, guru, karyawan atau staf, siswa, alumni, dan juga lingkungan sekitar. Lalu di sini saya merumuskan 5 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perencanaan strategi membangun brand image dalam upaya meningkatkan daya saing lembaga pendidikan di SMKN 2 Bandung. Lalu yang kedua, bagaimana pelaksanaan strategi membangun brand image serta cara mempertahankannya dalam upaya meningkatkan daya saing lembaga pendidikan di SMKN 2 Bandung. Yang ketiga, bagaimana evaluasi strategi membangun brand image dalam upaya meningkatkan daya saing lembaga pendidikan di SMKN 2 Bandung. Yang keempat, apa kendala dan solusi dalam strategi membangun brand image dalam upaya meningkatkan daya saing lembaga pendidikan di SMKN 2 Bandung. Dan yang terakhir, bagaimana dampak pembentukan strategi membangun brand image dalam upaya meningkatkan daya saing lembaga pendidikan di SMKN 2 Bandung. Nah, selanjutnya dari apa yang telah saya sebutkan sebelumnya mengenai rumusan masalah, di sini ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui perencanaan strategi membangun brand image dalam upaya meningkatkan daya saing lembaga pendidikan di SMKN 2 Bandung. Yang kedua, pelaksanaan strategi membangun brand image dalam upaya meningkatkan daya saing lembaga pendidikan di SMKN 2 Bandung. Yang ketiga, untuk mengetahui evaluasi strategi membangun brand image dalam upaya meningkatkan daya saing lembaga pendidikan di SMKN 2 Bandung. Yang keempat, untuk mengetahui kendala dan juga solusi dalam strategi membangun brand image dalam upaya meningkatkan daya saing lembaga pendidikan di SMKN 2 Bandung. Dan yang terakhir, untuk mengetahui
dampak pembentukan strategi membangun brand image dalam upaya meningkatkan daya saing lembaga pendidikan di SMKN 2 Bandung. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, untuk manfaatnya itu ada dua, yaitu ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya sendiri, yang pertama, menjadi kajian berbagai bidang, terutama mengenai strategi membangun brand image dalam meningkatkan daya saing. Yang kedua, menjadi bahan referensi bagi penelitian dengan topik pembahasan yang sejenis. Dan yang terakhir, memberikan informasi bagi lembaga pendidikan mengenai bagaimana membangun strategi brand image dalam peningkatan daya saing. Lalu di sini ada manfaat praktis. Yang pertama, memperluas pengetahuan khususnya untuk peneliti dan bagi para pembaca. Yang kedua, menjadi tambahan dokumentasi bahan bacaan bagi instansi atau lembaga terkait. Dan yang terakhir, menjadi cikal bakal munculnya penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan strategi membangun brand image dalam meningkatkan daya saing lembaga pendidikan. Lalu kita masuk pada bab 2, yaitu ada landasan teori. Di sini saya menggunakan berbagai teori dalam penelitian ini. Nah, setiap variabelnya itu saya menggunakan berbeda ahli gitu dalam teorinya. Untuk strategi saya menggunakan teori Jebinardi, di mana mengungkapkan bahwa strategi merupakan suatu kelompok keputusan tentang tujuan apa yang akan diupayakan pencapaiannya, tindakan-tindakan yang diperlukan, dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber daya guna mencapai tujuan tersebut. Lalu untuk variabel brand image, saya menggunakan teori dari Kotler dan Keller, di mana mengungkapkan bahwa brand image adalah persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh konsumen, seperti yang dicerminkan asosiasi yang tertanam dalam ingatan konsumen, yang selalu diingat pertama kali saat mendengar slogan dan tertanam di benak konsumennya. Lalu yang terakhir, untuk variabel daya saing, saya menggunakan teori dari Barney, di mana mengungkapkan bahwa daya saing ini merupakan kemampuan sebuah bisnis untuk mencapai profit yang abnormal dalam persaingan industri melalui strategi penciptaan nilai. Untuk selanjutnya, di sini ada berbagai penelitian yang terdahulu mengenai strategi brand image ini, atau penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Nah, dari ke-10 penelitian ini tuh semuanya hampir sama dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu mengenai brand image atau strategi brand image, membangun brand image. Nah, di sini ada kerangka pikir penelitian. Nah, di sini ada paling atas itu mengenai judul atau apa yang akan saya lakukan, yaitu mengenai strategi yang dilakukan sekolah dalam membangun brand image untuk meningkatkan daya saing. Lalu di sini nantinya saya akan meneliti mengenai apa brand image yang dibangun SMKN 2 Bandung, lalu strategi sekolah dalam membangun dan cara mempertahankan brand image, dan yang terakhir dampak strategi sekolah dalam membangun brand image untuk meningkatkan daya saing. Dari penelitian ini saya menggunakan teori yang telah tadi saya sebutkan, 3 teori. Lalu setelah itu nanti ada pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Lalu setelah pengumpulan data ada analisis data, yaitu menggunakan model Miles and Huberman, dan yang terakhir nanti ada temuan penelitian. Selanjutnya itu ada bab 3, metode penelitian. Pada metode penelitian ini ada pendekatan penelitian, ada lokasi penelitian, ada responden atau sumber data, ada teknik pengumpulan data, dan juga analisis data. Nah,
Dalam penelitian ini, saya sebagai penulis menggunakan pendekatan kualitatif di mana nanti hasilnya akan dituangkan ke dalam data deskriptif dengan mengumpulkan fakta-fakta sebagai sumber langsung dari keadaan alami yang ada pada objek penelitian dengan menggunakan instrumen dari peneliti sendiri. Tujuan dari penggunaan pendekatan kualitatif ini yaitu untuk menemukan dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Dalam hal ini tuh untuk mengetahui strategi sekolah dalam membangun brand image dalam meningkatkan daya saing lembaga pendidikan. Lalu untuk lokasi penelitiannya yaitu ada di SMKN 2 Bandung yang terletak di Jalan Ciliwung nomor 4, Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Lalu ada sumber data atau responden. Ada dua sumber data yaitu ada data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer itu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya. Nah, dalam penelitian itu, dalam penelitian yang saya lakukan, data primernya itu berasal dari diperoleh dari hasil wawancara pada kepala sekolah, lokasi kurikulum, lokasi keistimewaan, lokasi humas, dan juga siswa. Lalu untuk data sekunder itu diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait mengenai masalah brand image. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya yang pertama menggunakan metode observasi. Nah, di mana observasi ini tuh digunakan untuk memperoleh data kondisi fisik, sarana dan prasarana, dan juga kegiatan di SMKN 2 Bandung, baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan di luar pembelajarannya. Lalu untuk metode wawancara, di sini penulis menggunakan atau mengumpulkan data tentang strategi membangun brand image dalam meningkatkan daya saing di SMKN 2 Bandung melalui wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan. Lalu yang terakhir ada metode dokumentasi. Nah, metode dokumentasi ini tuh mencari data tentang hal dan variabel berupa catatan, transkrip, buku, majalah, agenda, dan juga sebagainya. Dan yang terakhir di sini ada analisis data. Nah, analisis data yang dikemukakan oleh Miles and Huberman, yang pertama itu ada reduksi data, di mana reduksi data ini tuh suatu bentuk analisis yang menajamkan, menyeleksi, memfokuskan, membuang, dan juga mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan divalidasi. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh informan, baik informan utama maupun informan tambahan, disusun secara sistematis agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu yang kedua ada penyajian data. Nah, dalam tahap ini peneliti menyusun data sedemikian rupa dalam bentuk teks naratif dan memberikan kemungkinan dalam penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dan yang terakhir itu ada verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini saya menarik kesimpulan dengan mencermati dan menggunakan pola pikir secara menyeluruh. Peneliti membahas dari hal kecil, kemudian digeneralisasikan dan juga diperinci. Oke. Nah, untuk presentasi mengenai proposal penelitian ini saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.